Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wayan Deo Pramudia dari kelas 11 MIPA 8. Saya akan mempresentasikan materi tentang koloid. Pengertian koloid. Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer yang tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang tersebar atau terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi. Sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Jenis-jenis koloid. Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada 3, yaitu sol atau fase terdispersi padat, emulasi atau fase terdispersi cair, buih atau fase terdispersi gas. Koloid dengan fase pendispersi gas disebut aerosol. Berdasarkan fase terdispersi dan pendispersinya, jenis koloid dapat dibagi menjadi 8 golongan seperti pada tabel berikut ini. Ini dia tabel koloid. Sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. 2. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak tidak beraturan atau gerak zigzag partikel koloid. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. 3. Adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk ditempeli oleh partikel-partikel kecil. 4. Koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Ini dia pembuatan koloid. 1. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi. A. Reaksi redoks. Contohnya, pembuatan sol belerang. 2H2S gas tambah SO2 aquos menjadi 3S koloid tambah 2H2O liquid. B. Hidrolisis. Contohnya, pembuatan sol FeOH3 dengan menambahkan larutan FeCl3 ke dalam air mendidih. FeCl3 aquos tambah 3H2O menjadi FeOH3 koloid tambah 3HCl aquos. C. Dekomposisi rangkap. Contohnya, pembuatan sol AgCl. AgNO3 aquos ditambah HCl aquos menjadi AgCl koloid ditambah HNO3 aquos. D. Penggantian pelarut. Contohnya, bila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol, akan terbentuk suatu koloid
berupa gel. 2. Pembuatan koloid dengan cara dispersi. A. Cara mekanik. Pada cara ini, butiran-butiran kasar akan digerus ataupun digiling dengan penggiling koloid sehingga tingkat kehalusan tertentu, lalu diaduk dalam medium pendispersi. Contohnya, sol belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan gula pasir. Kemudian serbuk yang sudah halus tersebut dicampur dengan air. B. Cara peptisasi. Pada cara ini, partikel-partikel besar dipecah dengan bantuan zat pemeptisasi atau zat pemecah. Contohnya, endapan AlOH3 dipeptisasi oleh ACl3, endapan NiS oleh H2S, dan agar-agar dipeptisasi oleh air. C. Cara busur branding. Cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam seperti Ag, Au, dan Pt. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektroda yang dicelupkan ke dalam medium pendispersi, lalu kedua ujung elektroda diberi loncatan listrik. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.